warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini. Pada kali ini kita akan belajar tentang teks berita untuk siswa SMP kelas 8. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu agar siswa dapat mempelajari pengertian teks berita, unsur-unsur teks berita, dan yang terakhir yaitu fakta dan opini teks berita dengan baik dan juga benar. Materi yang akan kita bahas pada kali ini ada 3. Yang pertama ada pengertian teks berita. Sedangkan yang kedua ada unsur-unsur teks berita. Dan yang terakhir ada fakta dan opini teks berita. Yang pertama ada pengertian teks berita. Apa sih teks berita itu? Berita merupakan sebuah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang sedang dibicarakan orang. Berita harus berdasarkan fakta yang ada. Selain itu, berita juga bersifat aktual dan menarik. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada unsur-unsur teks berita. Di unsur-unsur teks berita ini ada adiksimba. Apa saja adiksimba itu? Mari kita simak satu persatu. Apa saja adiksimba itu? Adiksimba ada 6 unsur. Yang pertama ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan yang terakhir ada bagaimana. Mari kita kupas satu persatu ya. Di apa? Apa merupakan peristiwa pokok yang terjadi dalam berita. Sedangkan di mana menerangkan tempat terjadinya peristiwa dalam berita. Yang ketiga ada kapan. Kapan menerangkan waktu kejadian peristiwa dalam berita. Sedangkan yang keempat ada siapa. Siapa menerangkan tentang pelaku peristiwa dalam berita. Unsur siapa tidak hanya mengaku pada individu saja, akan tetapi biasa juga mengacu pada sebuah kelompok atau lembaga. Dan yang kelima ada mengapa. Menerangkan sebab terjadinya peristiwa dalam berita. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada bagaimana. Bagaimana mencakup hubungan unsur-unsur berita lainnya, seperti daya tarik, akibatnya, kedekatan emosi, bahkan pengalaman pribadi atau kelompok. Selanjutnya, yang ketiga ada fakta dan opini dalam teks berita. Fakta dalam berita. Fakta adalah pernyataan yang berupa situasi nyata dari sebuah kejadian yang terjadi. Fakta berisi sesuatu yang benar-benar ada dan pernyataan dari sebuah fakta biasanya sulit untuk disanggah oleh siapapun. Kalimat fakta biasanya ditandai dengan adanya angka, karena dengan angka menandakan kalimat tersebut nyata dan apa adanya. Selanjutnya yaitu opini dalam berita. Opini adalah suatu sikap atau pendapat seseorang mengenai sebuah keadaan yang pernah ataupun belum terjadi. Opini sangat dipengaruhi oleh perasaan, pemikiran, perspektif, keinginan, sikap, pengalaman, pemahaman, keyakinan setiap individu. Pemikiran seseorang dengan lainnya cenderung tidak sama, sebab dipengaruhi oleh pola pikir, pengetahuan serta lingkungan dalam menanggapi suatu persoalan. Selanjutnya ada contoh teks berita dengan judul Berpulangnya Pahlawan Kemanusiaan. Jumlah tenaga medis yang meninggal selama menangani COVID-19 terus bertambah. Mereka bekerja keras melawan pandemi, mengesampingkan kepentingan pribadi demi kemanusiaan. Kematian tenaga medis tersebut berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Terhitung per Kamis 15 Oktober 2020, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mencatat ada total 136 dokter meninggal akibat COVID-19. Terdiri dari 71 dokter umum, 63 dokter spesialis, dan 2 dokter residen. Tersebar dari 18 wilayah provinsi dan 66 wilayah kota atau kabupaten. Padahal, tenaga medis yang menangani tidak hanya dokter saja, ada perawat dan bagian-bagian lain yang menjadi satu kesatuan tim medis. Hingga 10 November 2020, tercatat 323 tenaga medis meninggal dunia. Tenaga medis merupakan aset negara.
Bila nyawa tenaga medis tidak berkurang, maka penanganan pandemi akan semakin sulit. Terlepas dari angka-angka, setiap nyawa yang hilang tidak dapat tergantikan oleh keluarga yang ditinggalkan. Jumlah kematian tenaga medis yang terus meningkat, indikasi bahwa pemerintah dan masyarakat kurang berempati pada perjuangan mereka. Bila kebijakan tidak dibenahi, serta kepatuhan masyarakat terus menurun, berapa banyak lagi tenaga medis yang harus gugur? Manakah yang termasuk kalimat fakta dan opini dalam teks berita di atas? Iya, kalimat fakta terdapat pada paragraf kedua dengan isi terhitung per Kamis 15 Oktober 2020 Ikatan Dokter Indonesia sampai pada hingga 10 November 2020 tercatat 323 tenaga medis meninggal. Itu termasuk dalam kalimat fakta karena terdapat adanya angka-angka di dalam teks paragraf tersebut ya. Selanjutnya ada kalimat opini yang terdapat dalam teks berita tersebut adalah sementara opini dalam editorial tersebut terdapat dalam kalimat di paragraf akhir, yaitu kematian tenaga medis yang terus meningkat, indikasi bahwa pemerintah dan masyarakat kurang berempati pada perjuangan mereka. Cukup sekian dan terima kasih kalau kalian sudah menonton hingga akhir pembelajaran kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.